Salam bersaudara yang dikasih Tuhan. Untuk hari ini dan seterusnya selama 10 hari dalam pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, saya akan menyampaikan renungan singkat untuk Bapak Saudara agar Bapak Saudara juga mulai paham kenapa Roh Kudus turun, dan kemudian nanti saya akan menjelaskan dari awal tentang bagaimana para rasul mereka menantikan tentang penggenapan janji Tuhan, tentang turunnya Roh Kudus. Bahkan nanti ada karya-karya Roh Kudus untuk membekali iman dan kepercayaan seluruh sidang jemaat yang di GBI Amsterdam agar tetap kuat di dalam Tuhan. Saya akan membacakan dalam Lukas pasal yang ke-21, Bapak Saudara, 24, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas ke-24 pasalnya ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus terangkat, bukan hanya 11 muridnya yang menyaksikan. 1 Korintus pasal yang ke-15, saya akan bacakan Bapak Saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi Yesus menyatakan diri ketika terangkat ke sorga. Ada 500 orang yang menyaksikan. Bapak Saudara, jadi perpisahan ini Bapak Saudara, kalau misalkan beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Saudara ada mendengar tentang Sobat Ambyar, mereka adalah fansnya Didi Kempot. Begitu Didi Kempotnya kemudian meninggal dunia, mungkin mereka makin ambyar, mereka merasa kehilangan dan lain sebagainya. Tetapi berbeda Bapak Saudara. Saya kemarin sudah menjelaskan ketika Yesus terangkat ke sorga, dia memberkati. Kata berkat di sana kemarin sudah saya jelaskan adalah yang pertama, kata berkat itu adalah eulogia. Ini adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Jadi kata berkat yang di sini adalah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus untuk menguatkan mereka. Jadi berkat yang dimaksud di sini bukan berkat materi, uang, atau kemudian menerima berkat jasmani yang besar, bukan. Mereka tidak mendapatkan hal yang itu, tetapi mereka mendapatkan satu perkataan-perkataan. Kemarin saya sudah menjelaskan ada 4. Di sana perkataannya bahwa ada kasih karunia yang membuat mereka berhasil dari kata eulogia ini. Kemudian yang kedua adalah adanya pernyataan bahwa Allah hadir, Kristus hadir bersama-sama dengan mereka dan juga memberikan kekuatan, kuasa, dan pertolongan kepada mereka. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang kemudian menghasilkan sebuah karya. Jadi Bapak Saudara, inilah yang dimaksud dengan kata berkat tadi, bahwa di sana dikatakan yang tadi 4 yang saya jelaskan. Yang pertama bahwa mereka dibuatnya berhasil, kemudian Allah bersama dengan mereka atau Immanuel, ada pemberian Allah atas mereka berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan dalam mereka nantinya menjadi rasul-rasul yang memberitakan Injil kemanapun Allah mengutus mereka. Dan yang keempat, menghasilkan karya. Inilah Bapak Saudara yang membuat mereka, Bapak Saudara, tidak merasa sedih. Tidak merasa sedih. Bahkan di sini dikatakan Bapak Saudara ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kemudian ayat 52, responnya ketika mereka diberkati, saya
telah sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah mereka menyembah kepadanya. Jadi respon kalau orang sudah menerima berkat, mereka menyembah Kristus. Mereka merasa sudah tidak lagi lonely, bukan seperti ketika mereka mendengar tentang kematian Yesus. Kemudian mereka besar kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Thomas tidak percaya, kemudian yang lainnya Bapak Saudara berkiwi kembali ke pekerjaan semula menjadi nelayan. Tidak, mereka sekarang sudah ada sesuatu yang membuat mereka sumringah, mereka bersemangat, mereka kemudian punya rasa optimis karena ada tadi berkat, ada Yesus memberkati mereka. Itu ada yang disampaikan oleh Allah di dalam Kristus, eulogia itu Bapak Saudara, sehingga mereka mampu lagi tidak. Kalau Lukas mencatat mereka menyembahnya dengan ragu-ragu, mereka sudah tidak lagi menyembah Yesus dengan ragu-ragu. Dia pasti bahwa Yesus itu benar-benar Allah, Yesus itu benar-benar Tuhan yang telah menang atas maut dan telah bangkit dari antara kematian. Kemudian di sini mereka sujud menyembah kepadanya, dan kemudian mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ini luar biasa Bapak Saudara. Mereka tidak lagi dalam kelesuan iman, mereka tidak lagi berputus pengharapan, mereka tidak lagi pesimis, tapi mereka sangat bersukacita. Pertanyaan buat kita, apa yang membuat mereka ini bersukacita? Bukan berkat jasmani, bukan uang, bukan apa, tapi perkataan-perkataan Kristus yang menguatkan, yang meneguhkan. 4 bagian tadi atau beberapa renungan sebelumnya yang sudah saya sampaikan, bahwa ia akan membuat berhasil dalam pelayanan, bahwa kemudian ia Allah di dalam Kristus akan menyertai mereka. Kemudian Kristus juga akan memberikan kekuatan, kuasa, dan pertolongan ketika mereka mengemban visi dan misi Allah. Kemudian mereka juga akan menjadi orang-orang yang menghasilkan karya yang luar biasa, sehingga mereka bersukacita. Perpisahan dengan Yesus tidak membuat mereka ambyar seperti perpisahan sobat ambyarnya fan-nya Didi Kempot, tapi mereka ini bersukacita. Mereka sudah semakin yakin Bapak Saudara. Dan kemudian di sini dikatakan kembali Bapak Saudara sangat bersukacita. Jadi hari ini saya memberikan tema kepada Bapak Saudara adalah sukacita besar atas kita. Sukacita besar atas kita. Kalau waktu itu adalah sukacita besar kepada para murid-muridnya, dan hari ini sukacita juga yang besar atas kita Bapak Saudara. Dan kemudian sukacita yang paling besar buat mereka adalah Bapak Saudara, bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa di dalam Yohanes Yesus pernah katakan, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dan inilah Bapak Saudara janji yang terbesar, mereka akan menerima seorang penolong, yaitu Roh Kudus atau Parakletos yang nantinya akan mereka ada di loteng Yerusalem menanti. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-53 di sana dikatakan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka menanti janji Tuhan tentang seorang penghibur. Jadi Bapak Saudara, mereka bersukacita karena mereka tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan bagi mereka. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama juga yang akan menyertai kehidupan kita. Kita tidak lagi seorang yatim piatu. Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan. Di sini dikatakan kalau Bapak Saudara belum menerima baptisan Roh Kudus, Bapak Saudara tekun cari Tuhan. Mungkin nanti Bapak Saudara akan dikaruniakan bahasa roh atau pembaptisan roh dalam
ibadah-ibadah yang ada, atau mungkin kita ada satu momen Bapak Saudara akan menerima di situ. Saya berharap Saudara tetap tekun mencari Allah, tetap tekun mencari Tuhan, hatimu melekat kepada Allah, sehingga kita akan menerima sukacita yang besar. Bapak Saudara yang sudah menerima, tetap terus senantiasa tekun mencari Allah. Dari bagian ini saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwa ada berkat besar yang Allah sediakan bagi kita. Kalau dulu Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus, dan Roh Kudus juga hari ini ada di dalam kita. Roh Kudus yang akan menguatkan, Roh Kudus yang akan senantiasa meneguhkan. Mari Bapak Saudara tetap bertekun, dan Bapak Saudara tetap terus mencari kehendak Allah di masa-masa yang sukar seperti ini, sehingga kita tidak akan tergoyahkan. Kita akan menerima sukacita besar karena ada Roh Kudus yang menyertai kita, karena ada firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kita. Dan saya percaya kita tidak akan pernah sendiri. Ketika bersaudara bertekun mencari Allah, maka ada penghiburan, maka ada kekuatan. Doa saya kepada Bapak Saudara, mari tetap tekun mencari Tuhan, sehingga penolong itu yang akan senantiasa menolong kita di hari-hari yang sukar. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap terus mengasihi Allah, dan tetap terus tekun beribadah kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.